tujuan pelajaran ini? Menjelaskan pengertian kalor, Ya. identifikasi pengertian kalor, perbedaan kalor, konveksi, konduksi, dan konversi. Terus ada bagian dibebaskan itu. Yang pertama itu kita harus menyusun penggunaan. Kemudian memberikan contoh-contoh kepada siswa, contoh-contoh yang biasa dia lihat di sekitar mereka tentang perpindahan kalor. Kalau boleh tahu sebentar area pengembangan di bagian mana? Itu mengembangkan luar dengan cara menyebutkan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa dalam menghadapi atau memiliki pengalaman tentang hubungan mereka. Baik Bu, mungkin sebelum mengajar masih ada yang perlu disiapkan ya. Ini silakan disiapkan kalau bantuan silakan kirim saya. Baik Bu Hasna, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suhunya lebih rendah. Kira siapa yang tahu apa contoh dari kalor? Matahari, Matahari. Apa lagi? api, Api. Ada masih banyak ya. Jadi kalor itu kata lainnya itu panas. Kalor itu kata lain dari panas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah siswa dapat menjelaskan pengertian perpindahan kalor. Apa itu perpindahan kalor? Sebentar kita bahas. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis perpindahan kalor. Ada perpindahan kalor itu ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Siapa yang masih mengingat apa pengertian dari perpindahan kalor? Yang kayak bagaimana itu kira-kira kalau perpindahan kalor? Apa contohnya? Yang pernah kalian lakukan? memasak air, Masak air biar matang. Apa lagi? berdiri di api unggun. Di api unggun berdiri atau di dekat api unggun? Dekat. Kalau gitu kalau di api unggun. Kalau berdiri di dekat api unggun, itu perpindahan apa namanya? Radiasi, Perpindahan radiasi. Kenapa dikatakan perpindahan radiasi? karena langsung Nah, karena radiasi itu adalah kata lain dari pancaran. Jadi biar jaraknya jauh, karena ada pancaran dari api tersebut, sehingga panasnya bisa kita rasa. Itulah kenapa api itu adalah salah satu contoh dari perpindahan kalor radiasi. Apalagi? Boleh kira-kira yang lain? Boleh lain. Apalagi contoh lain dari perpindahan kalor? Ibu baru mau minta contoh. Oke, baik. Sebelum itu kita menjelaskan dulu apa itu konduksi.
konduksi. Perpindahan panas tanpa perantara, tanpa disertai dengan perpindahan konduksi di sini itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya isolator dulu. Baru yang kedua itu adalah isolator. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan juga toh, mana itu yang termasuk konduktor, yang mana itu yang termasuk isolator. Oke, masih ingat apa contoh dari konduktor? Bendasi. Oke, jadi sudah tahu itu contoh-contohnya. Jadi Ibu mau bertanya, kira-kira apa pengertian dari konduktor? Konduktor adalah satu, jangan borongan. Kakak kelas. Apa? Zat daya hantar listrik yang baik. Bukan listrik ya. Zat daya hantar panas yang baik. Karena kita bahas tentang kalor, bukan tentang listrik. Jadi lagi. Zat daya hantar panas yang kurang baik atau buruk. Jadi zat daya hantar panas yang buruk. Jadi tidak bisa menghantar panas. Apa contohnya? Plastik, kayu, kaca, air, apa lagi? Tembaga itu contoh dari konduktor atau isolator? Karena kalau tembaga dipanaskan akan merambat panasnya sampai di tangan, sampai ke belakang. Jadi itu adalah contoh dari konduktor. Tembaga itu adalah contoh dari konduktor. Apalagi selain yang sekalian sebutkan 4. Nah, kira-kira benda apa yang ada di rumah kalian yang memiliki bahan konduktor dan isolator? Apa kira-kira yang sering kalian gunakan di rumah kalian? Nah, panci. Sekarang kan panci sudah keren-keren ya. Kenapa panci, Alif? Dulu kan kalau panci yang dulu kan kalau kita mengangkat panci yang panas harus menggunakan alas, harus menggunakan kain. Nah sekarang kan rata-rata panci sekarang itu sudah menggunakan gagang plastik. Nah, ada lapisan plastiknya supaya pada saat kita pegang tidak panas, tidak panas. Selain panci apa lagi kira-kira yang biasa kalian gunakan di rumah kalian? Contoh dari konduktor dan isolator. Apa kira-kira? Sendok plastik. Nah, ada juga ya, sendok plastik ada juga itu sendok yang pegangannya itu menggunakan plastik. Wajan. Apa lagi? Kalau orang mau bikin dadar, apa itu? teflon. Teflon. Biasa juga dengan teflon pegangannya terbuat dari plastik. Apa lagi kira-kira? Spatula. Spatula atau sude? Ya. Atau dadar atau bahasa Indonesia, jadi saya kasih tahu bahasa Prancisnya sude. Apa lagi? Apa lagi? Itu kalau mau kita rapi baju tak sebelum ke sekolah. Setrika. Itu adalah salah satu contoh paduan konduktor dengan isolator. Ya. Kalau setrikanya tidak memakai plastik itu pegangan bisa itu tangan itu. Ya. Karena panas. Jadi apa tujuannya Beni itu supaya bahan alat itu menggunakan paduan antara konduktor dan isolator. Apa kira-kira? Supaya apa? Agar mudah dipegang. Iya, agar mudah dipegang. Kalau bahannya tembaga semua, baru kalian langsung pegang pada saat panas, apakah tidak melepuh itu tangan? Melepuh pastinya.
sampai di sini sudah bisa membedakan yang mana itu contoh dari konduktor? Ibu. Nah, jadi konduktor itu mengalir atau merambat? Merambat. Merambat. Kalau ada konduksi, berarti yang kedua itu adalah konveksi. Jadi apa itu konveksi? Konveksi Perpindahan melalui zat perantara. melalui perantara atau tanpa perantara? Yang biasa kasih diunti antara konveksi dengan konduksi, yang mana yang melalui perantara, yang mana yang tidak melalui perantara. Kalau konveksi melalui perantara. Apa contohnya kira-kira itu kalau melalui Air mandi di panci. air yang mendidih di panci? Kenapa kira-kira itu termasuk contoh?
misalkan ke hutan Ki, tidak ada listrik, pasti harus kita kreatif bagaimana kira-kira di pakaian baru satu-satu pakaianmu. Kedinginan kan Ki. Gantung sih saya. Boleh digantung. Kira-kira kalau digantung malam hari, kira-kira kali ini kalau pagi Ringu. kalau anginnya kencang, Iya. kalau tidak kencang di angin, Kalau tidak kasih kitchen ya. ya jadi semua masing-masing punya cara untuk mengeringkan pakaiannya. Jadi kalau misalkan tidak ada listrik dan saat hujan ini juga tidak ada matahari, ya jadi jalan satu-satunya itu adalah gunakan api. Yang kita lagi bilang tidak ada kayu, kan ada kompor. Ada kompor bisa digunakan. Kita taruh saja di atasnya itu kompor, kan ada hawanya panas toh. Nah, jadi itu bisa kita gunakan. Maka di sini ada pertanyaan tentang perpindahan kalor? Tidak ada. Kenapa ini? Mukanya. Kenapa Ki? Kenapa ya? Ki, Reji? Kenapa bisa selesai? Cerita ya? Kenapa Ki? Tahu. Kalau sekali itu kepala kan? Lalu ditahan. Memang abstrak, kosong. Istimewa. Dan buku Ki. Terjadi dunia Ki. Sendiri belajar di sendiri pada rasa sendiri. Bosan, ya. Rasa masing-masing kalau pahami baik-baik apa yang diminta di situ jelaskan apa yang buku, apa yang kalor, Jelaskan apa perbedaan suhu dan kalor. yang lain ya, tenang dulu yang lain, Suhu dengarkan. adalah suatu ukuran panas atau dingin suatu benda. Kalor adalah energi yang menyebabkan perubahan suhu atau wujud suatu benda. Apa yang sama jawaban dengan Ali yang angkat tangan? Suhunya sama. Kalau suhunya sama berarti sama dua. Kalau benar dua-duanya suhu dengan kalor baru checklist. Kalau cuma apa tadi kalor, apa yang diperhatikan tadi? Makanya diperhatikan temannya. Bisa diulang lagi? Suhu adalah
adalah suatu ukuran panas Catatan yang dilihat atau dingin teman-teman yang dilihat. suatu benda. Kalor adalah energi yang menyebabkan perubahan suhu atau liquid suatu benda. Semuanya sudah benar. Ada jawaban lain? Yang di bawah ya? Yang di bawah. Saya minta perwakilan dari perempuan Madinah. Apa itu pengertian suhu dan kalor? Yang lain lihat kita. Yang mana yang benar jawabannya? Alif atau jawabannya Madinah? Ah, jawabannya Madinah. Yang salah jawabannya apa saja berarti? Kalau cuma suhu saja yang benar berarti 1/2. Jadi setengah saja yang benar. Kalau semua minta kalornya ada. Nomor 2, Alifah, yang lain dilihat di catatan tak. Ada yang sama dengan jawabannya Hanifah? Yang lain yang tidak angkat tangan gimana? Salah. Konduksinya benar, berarti 1/2 lagi. Kalau semua kalian benar, 2/3, 2/3. Bu, kalau semua kalian benar dan bilang planet. Apa? Kasih 0, kasih salah. Kalau Semua benar. semua benar, Kasih channel. kasih centang kalau benar semua. Hanya nomor 3. Nah, perbedaan kalor yang ada di rumah. Yang pertama konveksi dulu, konduksi dulu. Nah, konduksi. Air
biasanya kan ketika memulai pembelajaran saya memberikan